Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله Nggak ada dokumentasi. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kena. Jauh bezo. Tuk. Tuk. Tuk kau boleh ya? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala abdillazi istafa wa ala alihi as-sadati syurafa wa ashabil kiram min dubala ahli as-sidqi wal wafa wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil iqabi wal jaza. Amma ba'du, fa uhayyikum bi tahiyyatil islamil khalidah, tahiyyati ahli al-jannati fil jannah, tahiyyatu fiha assalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita hari ini beramalnya lebih lama dari berbicaranya. Kenapa diteruskan kajian? Karena munasabah kajian ini sama yang disebutkan oleh ketua kita tadi. Kalau lah pulang baik ke bau banianya. Kalau jumpa rumah bau bani. Hadis pasal itu. Jadi oleh sebab itu maka dilanjutkan. Tak lama rumah. Nyok ahli hikmah tak boleh ramu bercerita depan wanita. Jadi insya Allah. Cuma hadis panjang.
Keterangan pendek. Ya, kalau panjang dari Nabi berarti kan keterangan lah dari Nabi langsung. Tinggal terjemahkan lah. Kaum muslimin, bersyukur kita kepada Allah SWT pada hari ini kita bisa berkumpul di sini. Mudah-mudahan menjadi salah satu mercusuar ilmu, dan selamat saya ucapkan pada semua yang punya andil sekecil apapun, walaupun hanya memberikan doa yang tak pernah henti, karena Allah yang menggerakkan hati-hati itu, dan semuanya saling bertali berkelindang, walaupun tidak dalam bentuk bahan materi, tetapi kadang-kadang doa dan dorongan yang selalu mengetuk pintu langit, sehingga semua pekerjaan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Pada sebab itu saya ucapkan mudah-mudahan Allah tingkatkan keikhlasan kita, dan yakinlah bahwa segala sesuatu yang digunakan di jalannya tidak ada yang sia-sia. Tinggal kita memelihara niat. Mudah-mudahan Allah jaga selalu. Yang menentukan besar tidaknya pahala bukan hanya sekedar jumlah, tetapi adalah kualitas dari amal itu. Oleh itu, untuk itu kita selalu menjaganya dengan menghidupkan majelis-majelis ilmu, karena dia mengasah, membersihkan iman. Dan tadi yang saya katakan, kalau pas di majelis naik iman, sampai rumah goyang iman. Makanya beliau pulang, sudah itu balik oleh ke musalla atau masjid, majelis-majelis. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, karena berkaitan dengan masalah itu maka kita lanjutkan. Insya Allah tidak lama sampai qomat saja. Ya, itu aja batasnya. Kalau lah qomat, walaupun tidak sudah dan sudah. Salawat dan salam kepada Nabi SAW. Imam An-Nawawi dalam bab ini, dalam babu al-iktisad fi at-ta'ah, yaitu bersikap sederhana dan tidak memaksakan diri dalam berbuat taat sesuai dengan kesanggupan. Dia meriwayatkan hadis yang ke-10 dalam bab ini, wa an Abi Rib'i Hanzalah bin Rabi' al-Usayyidi al-Katib, ahadu kutabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Rib'i Hanzalah ibn Rabi' al-Usayyidi. Ini langsung didhabit oleh Imam An-Nawawi di belakangnya. Biasanya al-Usayyidi atau Asadi, sini al-Usayyidi, dari Usaid. Nah, al-Katib disebut dengan al-Katib, juru tulis, ahadi kutabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu penulis wahyu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti tangannya masyaallah barakah. Dari tangannya ayat-ayat Al-Qur'an dituliskan, sehingga menjadi salah satu bahan referensi ketika dikumpulkannya Al-Qur'anul Karim. Radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, laqiyani Abu Bakr radhiyallahu anhu. Abu Bakar bertemu denganku. Faqal, lalu dia bertanya, kaifa anta ya Hanzalah? Bagaimana keadaanmu Hanzalah? Qultu nafaqa Hanzalah. Hanzalah sudah munafik. Ini ungkapan kekhawatiran Hanzalah. Sebab orang-orang beriman itu selalu khawatir keimanannya. Orang-orang beriman, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang bisa berbuat apa yang bisa dia buat, yang dia kerjakan, dia berikan, dia infakkan, tapi hatinya senantiasa
khawatir, hatinya takut. Apa yang ditakutkannya? Karena ketika kembali kepada Rabbnya takut tidak diterima. Tidak ada yang bisa memastikan amalnya diterima. Oleh sebab itu maka kekhawatiran itu harus selalu ada. Makanya para ulama menyebut amal itu tak boleh luput dari 3 rukun. Al-mahabbah, mencintai amal dan mencintai yang karenanya amal itu kita lakukan, dan mencintai orang yang mengajarkan amalan itu kepada kita. Yang kedua ar-raja, yaitu berharap. Tentu kita tidak mungkin melakukan kecuali ada harapan. Saya datang ke musalla ini ada harapan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setidaknya dapat berbagi senyuman, berapa sedekah yang bisa saya berikan. Makanya tak perlu kikir dengan sedekah senyum, walaupun senyum simpul atau senyum penuh arti, ya dah senyum aja dulu. Nah, atau berapa tangan yang akan saya jabat, saya berharap dengan itu berguguran dosa-dosa dan maksiat. Dan berapa hati yang barangkali rindu bertemu lalu kita lepaskan kerinduannya, dan berapa hajat yang barangkali yang ingin kita lepaskan sesuai dengan yang Allah berikan pada kita. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itu raja. Kemudian al-khawf, rasa takut. Takut ini membuat kita selalu menjaga kebersihan hati kita, membersihkan kebersihan amal kita. Jangan sampai ada yang melenceng. Niat tak boleh melenceng, amalan pun tak boleh menyimpang. Harus selalu lurus. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Hanzalah mengatakan itu karena rasa khawatirnya. Ini panjang juga jadinya. Allah musta'an. Qala, insyaallah selesai. Ya, pokoknya asal qamat muazzin. Bang, kalau lama bodoh qamat aja langsung panau. Baik. Qala subhanallah. Ma taqul ya Hanzalah, subhanallah. Apa yang kau katakan? Ini bahaya. Abu Bakar tentu memahami makna dari zahir perkataannya. Munafik kan berbahaya itu. Al-munafiq, a'udzubillah. Ma taqul? Qultu. Itu yang saya katakan ya Abu Bakar. Nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Naam, yuzakkiruna bil jannati wan nar. Ketika kita berada dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi selalu bersama para sahabatnya, mengingatkan mereka dengan perbuatan, dengan ucapannya. Nabi yang meluruskan. Subhanallah, seperti dia sebagai pengawas mereka, penggembala. Ya, kaum muslimin dan muslimat dari Allah Subhanahu wa taala, beliau menjaga. Ada yang menyimpang, Nabi katakan. Ada orang yang tadi berniat baik untuk cepat-cepat sholat sehingga tidak sempurna wuduknya. Lalu Nabi ingatkan, wailul lil aqabi minan nar. Niatnya baik, tapi caranya salah. Karena niat baik saja tidak cukup, harus dengan cara yang benar juga. Nabi ingatkan. Ada yang nak berlebih, seperti kajian sebelumnya, ingin berbuat lebih dari Nabi SAW. Tidak bisa. Sebab Nabi sudah sempurnakan seluruh jalan menuju Allah. Yang mau nambah, tidak ada cerita untuk nambah. Ya, tidak ada cerita untuk nambah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Karena Nabi SAW paling takwa, paling berilmu tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi ingatkan, dan masih banyak lagi dalam setiap hari bersama para sahabat. Seperti dalam kasus ini juga, Nabi SAW akan ingatkan dia, yuzakkiruna bil jannati wan nar, ingatkan kita surga neraka. Tentu kalau sudah cerita surga, awak cerita film aja begitu antusias dengarnya kan? Iya lah, cerita lemu, kadang lemu hitamnya. Tekan dulu radio tu bulan puasa, maleng-malengnya puasa, apa? Ninyok lampir lah nomor, kan ya? Dia mak sahusuk-usuk mendongeng. Padahal dongeng
Iya kan? Iya tak? Cito sudah itu takut pergi suara malam-malam. Ada ni lampirnya. Apalagi cerita tentang surga, cerita tentang neraka. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Tentu semakin semangat kita. Makanya tadi yang berinfak, satu paket dan sebagainya, karena berharap mudah-mudahan yang satu paket ini nanti mempercepat langkah kita di atas sirat. Nah, atau misalnya yang berniat, dia mau sebenarnya hatinya menangis mau, tetapi apa boleh buat? Tambah je utang bolehnya, utang lah banjaknya. Asli tekanan saja, keinginan. Makanya buatan sama kami sama Ustaz Dayat kan, Ustaz kalau cek jadi kayu Ustaz buat sudang saja dingkin ang sodonya, tapi tidak jadi. Ni tidak sana tidak membagi-baginya lah, kalau bisa dan sama sang noh. Cuma pong jatuh kerana dalam iwatun, beda jatuh dalam iwatun, lainnya itulah lebih kurang. Jadi ketika nyebut nak nambah hasil itu Cina dan nunjuknya, tapi siapa kena mau balik dulu, sudah itu udah nasu. Ketua, kalau ada mau bayu dulu, tuamu udah nasu, dia ambil cek. Ayo serius. Lah cukup, alhamdulillah dah jadi. Bani aja lah pahala tu mas. Iya, tu ada hadis sebenarnya, tapi jangan gini bacong lah. Nah, baniat saja sama dengan orang yang melakukan, apalagi kalau sudah langsung dieksekusi. Nah, tapi lah cukup ya, alhamdulillah. Selamat di segala tuntutan. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Lalu katanya ka'anna ru'yal ain, melihat surga itu seolah di depan mata. Karena Nabi alaihi salatu wassalam, tuan-tuan, orang melakon, ahli melakon bukan hakikat, kita begitu percaya dengannya. Sahih. Apalagi ini bukan lakonan, asli berita dari Allah, dari langit kepada sang Nabi yang tak pernah ceritanya kosong, ceritanya selalu berisi. Gimana mereka tidak akan tunduk sampai-sampai kalau tuan-tuan lihat bagaimana mereka di depan Nabi alaihi salatu wassalam, faka'annama ala ru'usina tayr. Mereka itu tidak bergerak, seolah-olah di atas kepalanya ada burung jangan sampai terbang. Kau enggak ungge di atas palu awak, tujuannya tahu bang, coba buat. Iya. Antuk tidak enggak kan ya, ongok pun batahan. Sudah itu nyelasa dia ongok terlai jadi. Nah, demikian juga ketika ada ular. Ulek lalu te kaki awak. Jadi goyen kaki laupe je lalu. Insya-Allah lalu jirnya. Tapi kalau gaya sakit tak lalu dah lilik dah. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi pada ru'yain seperti terlihat nyata. Baik, kalau lajot nyata nampak surga bang. Bang. Lah nyata nampak. Tak tertarik masuk. Sang nengok perumahan jo ada tertariknya ya. TPSS ni boy lah tertarik dah. Lagi subhanallah nampak jo ma oto ome sana. Oto ome tiangnya mutiara. Tu kursi abi ini tak lupa nak berhalangan dulu. Kan iya? Bini tak ada cerita barangan, tak ada cerita nanci, tak ada cuy, tak ada orang. Kalau gini sekodok-kodok menanci, sekodok-kodok menanci tak jadi gitu. Kan iwatir ya? Awak seorang lo punyanya. Tapi di jannah tidak ada halangan, tak ada sakit, tak ada keringat, tak ada buang hajat. Jadi jen WC di akhirat tak perlu. Makanya kalau kodok WC di dunia sabar aja lah dulu. Ya, di akhirat kalau jadi masuk surga, tuan-tuan tidak akan masuk WC lagi. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Taib, fa iza kharajna min indi Rasulillah SAW afasna al-azwaj wal-awlad wal-day'at nasina kathiran. Tapi lah pulang ke rumah seperti yang sobat dekat tua tadi, bau bania. Bau
niat tadi lain nak 2 paket tiba rumah deh 1,5 paket dah isah lah bangnya lah bawa hutang tadi situ 4 juta deh kan dia. Jadi kaum muslimin afasnal azwaj, kita mulai bersenda gurau, bermain dengan anak-anak dan istri-istri kita. Wadai'at, mulai bicara tentang masalah pencarian harta benda kita, tanah, aset, pekerjaan dan sebagainya. Kan ya? Kalau sampai rumah, amak nanyong gaji atau nanyong gaji? Atau nanyong gaji. Alah kalau pensiun banget. Tanggal berapa gitu kan? Apa seruha? Nanyong cendapu kajian tadi enggak. Ini gajinya. Allah musta'an. Itu wajar. Itu bukan masalah. Wajar. Nabi yang bilang nanti alaihi salatu wassalam. Apa katanya? Nasina katsiran, kita dah mulai lupa. Ya biasa kalau sudah sibuk dengan dunia lupa akhirat. Sibuk dengan dunia lupa akhirat. Maka tidak boleh selalu sibuk dunia dan juga tidak harus juga selalu ke akhirat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Fa wallahi la nalqa mithla hadza." Kata Abu Bakar, demi Allah kita pun sama. Ternyata Abu Bakar merasakan apa yang kau rasakan, ku rasakan juga. Nah, pantalaqtu ana wa Abu Bakrin. Nah, indahnya di masa itu mereka langsung menyelesaikan masalah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku dan Abu Bakar bertolak hatta dakhalna ala Rasulillah, sampai menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan problem. Gimana penyelesaiannya? Pasti di Nabi alaihi salatu wasallam. Faqultu, nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, Hanzalah sudah munafik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa madzak? Memangnya apa yang terjadi? Sebab kalau kamu munafik tak begini tampilannya, begini caranya. Orang munafik itu nampak caranya. Nah, kalau orang munafik itu tak pernah ngaku munafik. Ada orang munafik ngaku munafik? Tak ada. Kalau ngakunya munafik, tak kan munafiknya. Jelas? Sama je orang sasek, lain ngaku sasek. Kalau ngakunya sasek, takkan sesat. Jelas? Jadi kalau orang munafik takkan pernah ngaku munafik. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, aneh, kenapa kau katakan kamu sudah munafik? Qultu ya Rasulullah, saya katakan ya Rasulullah, nakunu indaka tuzakkiruna bin nari wal jannah ka'anna ra'yal ain, yani ka'anna ra'ayna ra'yal ain. Ketika berada di bersamamu ya Rasulullah, engkau ingatkan kami dengan surga dan neraka sampai-sampai kami seperti melihatnya langsung. Baik. Fa idza kharajna min indika afasna al-azwaj wal aulad wal dhayat nasina katsiran. Tapi bila kami pulang bertemu anak dan istri, bicara tentang ini dan itu, masalah dunia, kami pun lupa. Banyak lupa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, lau tadumuna ala ma takununa indi, naam, wa fi dzikri la safahatkumul malaikah ala furushikum wa fi turuqikum. Andainya kalian di saat bersama saya sama dengan di saat sudah berpisah dengan saya, tetap seperti itu, tetap seperti melihat surga dan neraka. Oleh-oleh kita berjalan nih kaum muslimin, kanan surga, kiri neraka. Kamana wa miring? Pasti kita akan lebih mendekat ke kanan. Nyot itu angin 70 tahun tak songe. Ikawun 70 tahun tak sawun. Itu kemana kan pe? Kenangnya itu kenaun. Terkau.
Pasti kita, seolah-olah kita berada di kiri kanan kita neraka dan surga dan neraka. Andainya seperti itu kalian ketika berada dengan keluarga, ketika berada dengan orang lain, pasti kalian akan disalami oleh para malaikat. Lala kawan malaikat dulu mau. La safatkumul malaika fi furushikum, di atas tempat-tempat tidur kalian. Ya kalau sudah seperti itu, berartilah mendekati derajat malaikat. Wa fi turuqikum, di jalan-jalan kalian. Karena tempat-tempat itu tempat orang-orang saleh yang selalu dihadiri oleh malaikat. Nah, walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'a. Sa'atan wa sa'a. Sa'atan wa sa'a. Tapi Hanzalah, begitulah kehidupan kita ini. Kadang-kadang kita ketika ingat semangatnya naik, dan kadang-kadang ketika kita sudah tidak ingat, lupa, tentu semangat turun. Begitulah seterang. Tapi jangan sampai turunnya tidak naik-naik lagi, dan jangan pula dipaksakan tidak ada turun-turun sama sekali. Jadi Pak Soleh semoga dan kan pulang dari Mudadul Hijrah kering. Sojak dibuka ndak nak pulang. Lain lo kayak kita tiba-tiba ya betul. Takut pula beko dan kalau wasunya mini lupa kayak tu sorogonya kan ya. Ya ndak. Lah dokek kan oko sudah itu ndak pulang minta kunci ke ketua kan. Cak ada megang kunci dan pulang malam kau tu wajib curiga itu. Nah, jadi ada masalah kan dok kami tadi. Jadi enggak. Ada kalanya kita semangat tinggi, ada kalanya semangat agak turun. Tetapi jangan sampai hilang. Berarti Hanzalah munafik atau tidak? Enggak. Andainya ini terjadi pada kita, ketika ngaji, masya Allah semangat luar biasa. Pulang, tentu bini nampak tuh bini terkanangan, lupa beda nih dapur sebontonya. Selepas itu nanti datang lagi panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat lagi kita pada surga tadi. Bahkan jangankan menjelang tidur pun kita sudah ingat lagi. Makanya menjelang tidur kita berwudu. Kenapa kita wudu? Karena ingat surga, ingat takut neraka. Takut kita kalau tidak wudu syaitan tidur sama kita. Kemudian kita baca ayat kursi, kemudian tidur seperti Nabi, miring ke kanan. Tuh baca rosat pakai tungkek darunya, dah kan syarat yang disunahkan di awal tidur. Kalau lolok kan apa jule? Makanya ada hadis lain, fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh. Maka disuruh berwuduk setelah tidur karena kita nggak tahu lagi apa yang terjadi setelah tidur. Makanya diampuni segala kesalahan yang terjadi di waktu tidur. Ndak habis dah. Wong lolok. Makanya tidak dihitung berdosa. Oleh sebab itu, makanya sebelum pulang ketua, ya absen kok orang salah. Allah tadi tiba domba bawa banyaknya. InsyaAllah kita akan bertemu kembali di waktu-waktu yang akan datang. Sampai di sini semangat lagi. Pulang kalau bisa ditularkan semangat itu. Sudah itu dibolo bini ngaji, buat anak ngaji. Ya kemudian hindarkan hal-hal yang melalaikan kita dari rumah. Wallahu ta'ala alam. Sampai sini kajian kita. Alhamdulillah untuk amalul qamat lah. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.
anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.